Selamat sore teman-teman. Sore hari ini saya akan mencoba untuk melakukan podcast terkait dengan sisi human capital dalam rangka menjaga hubungan dengan pelanggan di PT Wika Industri Konten Konstruksi tempat saya bekerja. Saat ini saya sedang bersama Mas Nandul atau Pak Nandul sebagai salah satu manajer bidang pemasaran di PT Wika Icon. Selamat sore Mas Nandul. Iya, di sini podcast kali ini saya coba untuk mengangkat ini Mas terkait analisis human capital terkait performansi atau kinerja di PT Wika Icon, khususnya sebenarnya di bidang ataupun di divisi pemasaran terkait menjaga komitmen pelanggan atau menjaga kepercayaan pelanggan kita gitu Mas. Mungkin sekedar informasi, saya bekerja di PT Wika Icon yang bergerak di bidang fabrikasi baja. Gini Mas Ando, biasanya kan kalau terkait project ataupun lini bisnis kita yang berbau konstruksi, pasti kan itu kita biasanya parameternya ada 3 hal. Yang pertama itu terkait biaya, mutu, dan waktu. Boleh dijelaskan sedikit ya Mas terkait biaya, mutu, waktu gitu misalkan. Jadi mungkin penjelasan sedikit terkait dengan perusahaan Nikon kan bergeraknya di 3 lini bisnis. Lini bisnisnya ada baja, kemudian ada industri manufaktur, kemudian satu lagi di heavy equipment. Nah, terkait dengan evaluasi kinerja, biasanya kami melakukan 3 aspek biaya, mutu, dan waktu. Nah, dari aspek 3 aspek ini, biasanya kami akan membuat suatu parameter diturunkan lagi menjadi semacam KPI terkait dengan performa masing-masing tersebut. Misalnya dari sisi biaya, kita akan membuat suatu parameter KPI itu terkait dengan ketepatan budget dengan sisi biaya. Kalau kami nyebutnya biasanya POTOP, jadi proyek on time on budget. Proyek on time on budget. Ya. Kemudian kalau terkait dengan mutu, kami ada sistem banyak banget. Kami biasanya menyebutnya SMW, sistem mutu Wikon atau sistem manajemen Wikon. Nah, di situ mulai dari mutu produk sampai kalau kami punya QC dan QA, jadi mutu produk dan mutu pelaksanaan atau prosesnya itu kita nilai. Jadi mulai QSML itu penilaian terhadap prosesnya, ke QC-nya, ke produknya sendiri. Kami ada semacam KPI juga kalau punya standar, dan standar itu kami juga sudah sesuaikan dengan standar-standar yang ada di dunia kerja, maksudnya secara internasional. Misalnya ISO kita menyesuaikan, kalau di industri ada sebutnya IATF. Nah, terkait biaya, mutu, dan waktu, biasanya kami yang agak sedikit parameternya adalah POTOP, itu on time on budget kan, di delivery-nya. Secara pengukuran kinerjanya, kita ada batasan kontrak, kemudian ada waktu penyelesaian batasannya. Nah, mungkin kinerja ya, khusus untuk waktu akan terbatas pada penyelesaian pekerjaan sebelum masa kontrak habis. Rata-rata sih gitu. Tingkat durasinya diukur dari mana? Proyek selesai sebelum masa kontraknya habis. Kalau kita lewat, berarti itu otomatis performanya tidak optimal. Berarti dengan kata lain sebenarnya ini juga salah satu parameter untuk menjaga komitmen pelanggan. Iya. Nah, terkait komitmen pelanggan ini Mas, ini apa sih parameter ataupun penilaian seperti apa sih yang biasa kita lakukan? Mungkin biar teman-teman tahu di sini. Oke, terkait dengan penilaian pelanggan. Jadi ini ada 2 sudut pandang ya. Sudut pandangnya kami di pemasaran dan sudut pandangnya kami secara corporate. Kalau secara kami di pemasaran, kami itu melakukan semacam CSA. CSA itu mengukur kepuasan pelanggan. Nah,
Kalau secara corporate kami biasanya mengukurnya dengan satu tingkat keluhan, kemudian kami menilai tingkat layanan kami sendiri. Kalau bahasa kami itu service excellence, good performance, dan best partner. Nah, tapi kalau secara penilaian, secara kualitatifnya kami bisa dengan CSA untuk menilai dari 6 aspek, aspek mutu, aspek biaya, aspek time delivery, kemudian aspek safety, sama aspek di teknologi dan sistem manajemen. Kalau penilaiannya seperti itu. Terus ini misal ini kan Mas Nando atau Pak Nando, mungkin saya juga ya termasuknya. Ini kan kita di dalam lingkup divisi pemasaran. Yeah. Kalau apa sih yang menjadi kendala ataupun hambatan apa aja sih yang istilahnya yang menyebabkan tingkat kepercayaan pelanggan itu berkurang? Mungkin poin-poin penting aja apa? Kalau dari sudut pandang customer yang kami temui di lapangan, mereka tuh punya skala prioritas dari beberapa aspek yang kita nilai itu. Yang menjadi poin penting mereka adalah satu, pasti yang tertinggi itu adalah terkait dengan safety. Safety selalu ada di paling awal pertama. Kemudian yang kedua, ternyata yang kedua ini yang menjadi prioritasnya pelanggan adalah time delivery, ketepatan penyelesaian pekerjaan. Kemudian disusul ada beberapa customer yang bilang itu mutu, tapi ada yang bilang itu biaya. Ini relatif, tapi secara gambaran kasar mutu dan biaya ini berada di peringkat 3 dan 4, disusul dengan sistem manajemen, kemudian teknologi. Ya. Terus ini kan sebenarnya kalau terkait menjaga komitmen pelanggan kita, itu kan sebenarnya untuk mencapai biaya, mutu, sama waktu ini bisa tercapai istilahnya, tapi project on time on budget. Project on time on budget ini kan sebenarnya nggak lepas dari performa dari karyawan atau sumber daya yang bekerja di dalamnya. Iya. Nah, seperti apa sih karakter ataupun sifat yang harus dimiliki teman-teman di divisi pemasaran ini, Mas, untuk menjaga komitmen itu? Kalau terkait dengan karakter ya, karakter seperti apa atau karyawannya seperti apa untuk menjaga performa perusahaan ini tetap run well, performa proyeknya bagus gitu. Nah, kalau saya pribadi itu menilai karyawan itu harus memiliki satu etos kerja yang baik gitu. Kedua, punya kinerja yang baik. Ketiga, memang ada skill dan kemampuan. Ketiganya ini saling terkait erat. Kita nggak mungkin mencapai sesuatu kalau etos kerjanya teman-teman di pemasaran misalnya itu kayak optimal nih, etosnya ya cuma sekedar pelayanan pelanggan itu hanya sekedar di atas kertas saja, padahal kan all out kalau atau kompetensinya skillnya nggak ada tapi dipaksa untuk running masuk ke kolam buaya kalau bahasa kami di pemasaran itu nggak cocok juga. Jadi tetap kita bekali personal yang akan ditempatkan ini dengan kompetensi. Kemudian untuk masuk ke situ juga kita akan istilahnya seleksi juga orang-orang yang memang ada minat di situ, karena takutnya orang punya kompetensi tapi nggak ada minat, etos kerjanya jadi kurang. Untuk menjaga itu juga ada peran dari fungsi lain seperti karyawan. Nah, untuk pengembangan karyawan ini kan mungkin juga dari pengalaman masing-masing karyawan juga ya, sesuaikan. Berarti dengan kata lain, pelatihan yang mungkin yang harus wajib dimiliki seorang marketing lah. Itu berarti ya itu yang pertama kayaknya komunikasi ya. Iya, tepat sekali. Terus kira-kira apa lagi ya selain komunikasi ini? Oke. Kalau komunikasi kan agak lebih spesifik ya, agak spesifik. Jadi seorang marketing itu kalau terkait dengan komunikasi, sekarang kalau ngomong komunikasi
komunikasi banyak, jadi ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal gitu. Yang kita jaga adalah komunikasi yang terkait dengan corporate. Jadi seorang marketing itu harus bisa mewakili suatu corporate. Itu kan perusahaan organisasi yang menugaskan seorang pemasaran menjadi juru bicara gitu kan. Terkait dengan komunikasi. Komunikasi di sini bisa sifatnya langsung direct, bisa melalui media, bisa media digital, media apapun. Komunikasi di sini kalau saya tegaskan, kalau di pemasaran itu yang penting menurut saya sih persuasif. Ya, persuasif itu adalah bagaimana seorang pemasaran mampu meyakinkan orang bahwa apa yang disampaikan itu benar dan bisa mengajak orang itu memahami apa yang kita sampaikan. Gitu. Kalau terkait dengan komunikasi, kita relatif bisa dipelajari dan toolsnya cukup banyak. Mungkin ada komunikasi yang mengarah ke sana, tapi di dunia konstruksi itu relatif yang lebih berperan adalah direct communication, karena persuasif itu meyakinkan orang dan itu lebih sulit sih saya dilakukan. Terkait ini Mas, terkait salah satu yang menjadi ini kan terkait penilaian kompetensi ataupun performansi dari orang kan, itu metodologinya seperti apa sih, atau apa dari pengamatan visual atau kinerja dari proyek yang didapat atau seperti apa mungkin? Kalau penilaian dari kinerja ya, kita ada beberapa metodenya. Salah satunya kita punya evaluasi kompetensi itu untuk mengukur kompetensi seseorang, kemudian evaluasi performa itu dengan output yang dihasilkan. Terus kemudian ada PI namanya, performa indikator, yang itu akan menilai kombinasi keduanya. Nah, kalau terkait dengan EK, PK, kemudian PI itu akan di cross lagi. Tidak hanya atasan yang akan menilai, tidak hanya kualitatif dan kuantitatif yang menilai, tapi kita akan coba bandingkan dengan penilaian dari fungsi lain terkait dengan performa si agen pemasaran. Mungkin singkat cerita Mas, dari apa yang sudah sampaikan Mas Nandu tadi yang sudah dijelaskan, kita tahu bahwa divisi marketing ini merupakan salah satu bagian yang vital dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi memang dari sini juga mungkin berawalnya suatu ataupun order didapat dengan meyakinkan pelanggan. Jadi seperti itu mungkin, dengan meyakinkan pelanggan seperti apa dengan produk yang dijual, tapi juga harus didukung dengan performa teman-teman yang melakukan pekerjaan tersebut. Tidak hanya di lingkup proyek ataupun di fabrikasi jasa kita sendiri. Mungkin itu aja Mas yang mau coba saya tanya, yang coba saya gali. Mungkin nanti di lain kesempatan saya minta tolong lagi Mas. Mungkin kalau ada lanjutan terkait ini, saya akan mengundang Mas Nandu lagi untuk jadi juru bicara ataupun menjadi narasumber kami. Sama-sama ya. Selamat sore, makasih banyak Mas. Selamat sore teman-teman, di sini juga sudah hadir narasumber kedua, Mbak Santi. Iya, iya, sehat Mas. Sehat. Beliau merupakan salah satu senior staff di Human Capital di PT Lika Icon ini. Mungkin saya mau tanya Mbak, ini kan saya mengadakan podcast ini kan terkait analisis performansi karyawan di divisi pemasaran di PT Lika Industri Konstruksi. Itu terkait penilaian kinerja teman-teman. Itu kan biasanya dilihat dari penilaian KPI kan. Nah, selain itu ada lagi nggak misalkan ataupun caranya selain KPI ini? Kan KPI ini kan mungkin dilihatnya mungkin bisa dari pengamatan visual ataupun misalkan dari pencapaian OK atau apa misalkan ya gitu, seperti itu. Nah,
selain itu ada nggak ya kira-kira Mbak model penilaian teman-teman bisnis pemasaran ini? Ini berarti ngomongnya penilaian kinerja ya? Iya, Penilaian kinerja divisinya doang atau divisi personilnya? Divisi, tapi mencakup personilnya gitu. Oh, oke. Mungkin aku ceritanya yang berjalan secara umum di perusahaan kita aja ya. Yeah. Karena penilaian kinerja itu tadi benar tuh ada KPI. Nah kalau misalkan ngomonginnya KPI itu korporat. Oke. KPI itu ngomonginnya korporat gitu. Nah itu kalau misalkan pemasaran mungkin secara korporasi dia dinilainya dari perolehan komponennya ya, komponen dalam KPI yang menyangkut ke pemasaran itu kan bisa jadi perolehan OK, omset kontrak, perolehan omset penjualan gitu. Nah itu secara KPI ya, KPI korporasinya tuh. Nah kemudian habis itu diturunkan ke kinerjanya, ke indikator kinerja personilnya. Betul. Nah itu tuh kalau misalkan dia di KPI-nya itu perolehan OK, turun ke orangnya kan berarti mungkin perolehan kontraknya dia selama 1 tahun berjalan atau selama 3 bulan atau selama beberapa semester berjalan gitu. Nah itu turunnya ke situ ya. Terus mungkin ada lagi nih komponen di bawahnya, bagaimana dia menjaga customer satisfaction index ya. Biasanya kan kayak gitu ya, kalau di pemasaran tuh ada kayak gitu. Nah customer satisfaction indexnya gimana? Nah itu mungkin turunannya dari KPI korporat diturunin ke performance indikator masing-masing orangnya. Dan itu juga tuh berbeda tuh Mas, tiap level tuh beda gitu. Jadi dari kan kalau di kita kan atasnya tuh paling atasnya kan manajer divisi pemasaran, manajer bidang pemasaran, terus staffnya. Nah itu beda-beda tuh. Itu komponen indikatornya tuh masing-masing beda-beda tuh. Penyusunnya ya. Iya, penyusunnya beda-beda. Terus selain itu ya, selain PI sendiri, kalau di kita tuh biasanya ada penilaian EK, evaluasi kompetensi. Nah itu tuh hard skill yang dinilai. Per karyawan. Iya, per karyawan itu hard skill yang dinilai. Mungkin kalau misalkan pemasaran, hard skillnya apa? Di situ ada komunikasi, di situ ada analisa juga di situ gitu. Nah itu tuh per jabatan itu beda-beda lagi tuh Mas levelnya. Mungkin kalau misalkan di manajer divisi pemasaran dia level 4, di manajer bidang level 3, nanti turun ke staffnya dia level 1 atau level 2. Nah itu beda-beda lagi tuh levelnya. Nah terus selain itu juga sebenarnya kita ada 3 tuh. Yang satu lagi tuh kita hasil assessment pada posisi jabatan 1. Kalau manajer divisi itu kan dia di middle management. Dia benar di middle management. Kalau di manajer bidang itu dia junior, nanti staff. Nah itu tuh beda-beda lagi tuh. Komponen. Iya. Siap. Tapi terkait ini penilaian ini itu untuk misalkan ya kan ini kan kalau misalkan terkait pengembangan kalau masuk pengembangan ya, pengembangan pelatihan ini kan melihat dari performa karya masing-masing ya. Sejauh ini apa sih Mbak kalau misalkan beberapa contoh pelatihan yang biasanya mungkin diberikan ke seorang marketing gitu Mbak, yang Mbak Santi tahu? Kalau misalkan pelatihan, karena kita sebenarnya mengikutnya ke WK Group ya. Di kita tuh ada pelatihan mandatory, ada pelatihan yang non-mandatory. Nah kalau pelatihan mandatory ini pelatihan yang harus di-fulfill di level jabatan tertentu gitu. Soalnya di level jabatannya manajer divisi tuh, middle management, nah itu tuh ada tuh pelatihan mandatory khususnya gitu. Kayak misalkan di level yang supervisor, di level kepala seksi atau koordinator, nah itu tuh di situ perlu aplikasi, perlu supervisory gitu. Nanti masuk ke atas lagi, itu ada finon, ada segala macam. Itu pelatihan mandatory tuh. Kalau misalkan pelatihan mandatory ini kan kadang-kadang dia menyasarnya di keterampilan teknis ya. Cuman dia itu mungkin kalau tadi kan kita ada keterampilan teknis itu kan masuknya di
di EK mungkin iya benar di EK gitu mungkin ya. Cuman kan kalau misalkan dari hasil asesmen itu kan kita lihatnya psikologisnya tuh. Nah itu tuh mungkin yang seringkali terlewat juga di situ gitu. Mungkin kalau misalkan buat di pemasaran sendiri tuh pelatihan-pelatihan yang cocok buat mereka gitu ya. Itu ada pelatihan bicara komunikasi yang persuasif. Nah itu kan gimana cara mereka menarik pelanggan biar merasa nyaman dulu sama mereka, percaya dulu sama mereka gitu. Terus pelatihan-pelatihan yang berjenis menyaring pangsa pasar sesuai kebutuhan perusahaan. Pelatihan-pelatihan sejenis kayak gitu, pelatihan-pelatihan yang strategi bisnisnya tuh ini juga strategi bisnisnya jalan juga gitu. Terus juga memang kan ini banyak soft skill yang harus dimiliki. Misalkan seorang marketing itu yang saya tahu ya, kalau saya kan memang ada di bisnis marketing juga. Misalkan teman-teman itu diwajibkan punya jiwa marketing. Jadi jiwa marketing itu maksudnya ini kita bisa mencari tahu sesuatu informasi walaupun sedikit, tapi itu bisa jadi nantinya berkembang gitu. Berkembangnya dalam artian walaupun sekarang di tahun 2024 kita udah tahu di pasar-pasar yang akan kita sasar itu di tahun 2025, 2026 terkait tender-tender yang berjalan. Jadi bukan jangka pendek gitu. Jadi memang itu yang saya tangkap sih ya. Cuma kan keterampilan seperti itu namanya soft skill ya, yang sebenarnya sulit dimiliki seseorang gitu. Mungkin memang saya kurang mengerti juga nih, misalnya kalau seorang marketing itu berarti kan memang mungkin ya itu harus terjun dulu ke dalamnya baru lebih mengerti terkait jiwa marketingnya seperti apa. Bukan kadang kan ada orang nih yang baru datang dari divisi lain misalnya untuk posisi lain itu masuk ke marketing. Kadang orang yang dari project masuk ke marketing, beliau waktu itu masih ngeblank terkait marketing. Itu kan kadang sulit ya menjelaskan jiwa marketingnya seperti apa. Nah kalau sudah model seperti itu gimana itu Mbak? Maksudnya cara untuk supaya beliau itu cepat untuk melebur gitu di marketing tersebut gitu. Memang gini Mas, kalau misalkan kita bicaranya entah itu soft skill, entah itu hard skill, itu memang gak bisa seminggu, 2 minggu langsung ini orang langsung bisa dapat pasar sekian banyak, ini orang bisa langsung dapat rencana pemasaran sampai 5 tahun ke depan, itu nggak mungkin. Gitu, karena gini, tingkatan pelatihan gitu ya, pada saat pelatihan yang kita dapat itu pun hanya di hari itu aja gitu, hanya mendidik kita di hari itu aja gitu. Sedangkan kan kita harus berkala melakukan itu supaya terbiasa. Itu prinsipnya adalah kita terbiasa dulu baru bisa. Tuh. Karena kalau misalkan pelatihan cuma 1 kali, apakah dengan 1 kali atau taruhlah jangan sekali seminggu, apakah dengan seminggu pelatihan bisa langsung terbiasa melakukan pemasaran? Enggak juga kan. Mungkin secara teori kita ngerti gitu. Tapi kan secara praktek sulit dilakukan gitu kan. Yang paling pertama disasar ketika pelatihan itu kognitifnya dulu, merubah mindsetnya dulu. Oh pemasaran begini tuh merubah mindsetnya dulu tuh pasti tuh, merubah pola pikirnya dulu segala macam. Setelah pola pikirnya berubah gitu, dan memang merubah pola pikir kan nggak mungkin sehari 2 hari kelar, butuh kebiasaan juga di situ gitu. Baru kemudian seiring berjalannya waktu, dari behaviornya, dari perilakunya udah menunjukkan seorang marketing belum dia, dan itu juga kan seiring berjalannya waktu, nggak bisa sebulan 2 bulan dia langsung menunjukkan perilaku itu gitu. Baru kesana-sananya nanti dinilai lagi kinerjanya bagaimana dan segala macam. Terus kalau misalkan melihat performa seseorang misalkan di bisnis marketing itu kan metodenya kan memang kalau misalkan dari secara korporat kan dari KPI, terus kalau secara dari
personal itu kan personal karyawan kan melalui EKA gitu kan mungkin. Nah itu model penilaian itu tetap dari atasan langsung atau tetap ada dari HC juga turun tangan misalkan melalui pengamatan langsung atau seperti apa gitu atau ini aku cerita ya. Jadi kalau misalkan ngomonginnya penilaian kinerja, aku cerita dari awal sampai ini bisa turun ke personalnya ya. Mungkin di poin-poin. Oh iya boleh ya, iya dipotong aja ya. Jadi awal gitu ya, karena kita kan Wika Group ya Mas ya. Karena Wika Group, terus itu kan di Wika Group itu kan juga ada anak perusahaan masing-masing tuh. Nah itu masing-masing anak perusahaan itu juga dinilai dulu nih kinerjanya gimana. Ada di ranking mana, misal di Wikon ya ada di ranking 1 gitu, ranking kedua apa yang lain gitu. Apa maksudnya berarti itu tuh nanti itu mempengaruhi juga ke bawah-bawahnya. Ya sekarang nih, kalau misalkan nih peringkatnya Wikon itu dari 5 anak perusahaan dia rankingnya 5. Apa iya kita juga, apa iya masing-masing karyawannya juga akan dinilai bagus kan ya juga. Iya. Gitu. Nah jadi perjalanannya awalnya kayak gitu, jadi apa namanya? Artinya dari ranking dulu semuanya, nah baru ketahuan ini ada di mana, nah baru diturunkan itu penilaiannya ke masing-masing ke masing-masing karyawannya gitu. Nah tadi kan masing-masing karyawan itu kan nilainya dinilai dari EK, PX sama assessment gitu. Terus habis itu keluarlah tuh penilaian kinerjanya apa. Di kita tuh kan biasanya ada outstanding, ada above, ada mid, ada below. Nah itu tuh kalian itu pegawai itu biasanya tuh ngisinya tuh normatif aja gitu, normatif aja, terus nanti habis itu keluar hasilnya bagaimana, nanti diplenoin tuh semua tuh, diplenoin dari manajer divisinya, manajer bir, manajer bidang, level-level itu lah, level itu buat nilai karyawannya masing-masing. Nah nanti di situ mereka beradu tuh, oh Mas Soto bagus ya di sini. Tapi nanti ada manajer yang lain yang bilang, enggak loh, dia sering banget loh sama saya, tapi dia nggak kayak gitu, komunikasinya jelek segala macam. Nah itu bisa ditentang tuh di situ. Walaupun atasan langsungnya Mas Soto, Mas Nando tadi dia bilang dia bagus, dia bisa dinilai above. Tapi ternyata ada orang lain yang pernah bersinggungan bekerja dengan Mas Soto, cuman dia nggak nyaman gitu, dia nggak merasa puas gitu dalam kerjanya. Itu bisa dibantah sama dia. Berarti penilaian itu istilahnya bukan berdasarkan ini aja ya, secara kuantitatif. Kayak tadi kan dia kan dirapatkan tadi ya. Misalkan dari penilaian kuantitatif ini dirapatkan memang sesuai atau enggak gitu ya. Nanti ada yang adjust dan ditarik kesimpulan bersama ini orangnya seperti apa gitu. Oh iya. Saya kira penilaian secara kuantitatif itu yang jadi evidence buat itu dipelorotin lagi, kadang-kadang sampai ke level direksi juga. Kadang direksi itu juga iseng juga dia, sini yang dia kenal aja biasanya, sini gimana ya? Biasanya mereka iseng juga, kadang-kadang nanya juga. Terus nanti dibawa lagi Mas, diplenoin lagi tuh ke AP yang lain, ditandingin lagi tuh. Kalau misalkan kita rankingnya 1 boleh lah dikasih outstanding, dia porsinya lebih besar. Kalau misalnya dari level bawah ya outstandingnya nggak usah banyak-banyak lah, 5 atau 6 aja. Nah pilihin lagi tuh ke bawahnya mau gimana. Misalkan ngomong pelatihan bisa jadi kita geraknya dari mereka dulu rasanya apa. Yang dirasain, misalkan dia ngerasainnya tuh aduh aku kayaknya kalau misalkan ngomong itu kebanyakan gitu, kebanyakan sebenarnya udah ada nih di pikiran cuman gak bisa keluar aja. Nah kayak gitu kan maksudnya kita bisa cariin gitu ya, kita bisa cariin bentuk-bentuk pelatihan yang bisa mendukung itu, pelatihan komunikasi kayak tadi tuh, komunikasi yang persuasif kalau aku bilang. Bisa bergerak dari keluhannya dia dulu, apa mereka butuhnya apa. Biasanya itu kalau udah ngomong itu biasanya udah nggak pede tuh. Ya, nah itu kan kepercayaan diri. Nah itu kan kita bisa cariin tuh gimana caranya melatih kepercayaan dirinya mereka biar tampil di orang lain tuh kelihatannya, oh ini meyakinkan nih orang. Ya teman-teman, demikian wawancara singkat saya dengan narasumber Mbak Santi. Semoga nggak kapok Mbak. Nanti
mungkin kalau di lain kesempatan saya ada tugas ataupun rencana podcast berikutnya, saya coba mengundang lagi narasumber di podcast saya ini. Iya. Selamat sore Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak juga Mas. Bye.